Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Sambilasari, NIM 207210240, kelas 3B Administrasi Bisnis Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan saya tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Keilmuan. Pertama, kita akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memilih hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi itu yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Yang keempat, adanya sistem partai. Kelima, menyelenggarakan pemilihan umum. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Selanjutnya, demokrasi perwakilan. Seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat pengambil keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan hak-hak minoritas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penegakan HAM di Indonesia. Pertama, mengadakan langkah konkret dan sistem sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, mengatur mekanisme memperlindungi HAM secara terpadu. Yang ketiga, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggar HAM. Selanjutnya, pluralisme. Secara umum, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga budayanya sebagai ciri khas. Dampak negatif pluralisme. Menimbulkan persaingan, menimbulkan rasa egois, menimbulkan gesekan sosial, serta menimbulkan sikap individualisme. Manfaat pluralisme. Manfaat pluralisme itu yang pertama, kemandirian, kebebasan, menumbuhkan sifat saling menghargai, dan toleransi. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.